Kemarin saya ditanyain sama salah satu peserta workshop di mana dia gunakan rekening orang lain untuk memutarkan cash flow atau pendanaan atau dana dari perusahaannya sebenarnya. Berharap tidak kena pajak. Tapi apakah itu benar? Sebelum saya melanjutkan topik, saya pastikan kepada Anda, tonton video ini sampai habis supaya Anda bisa tahu apa penjelasan saya secara detail dan Anda ngerti teknik-teknik dalam perencanaan pajak Anda ke depan. Nah, yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Teman-teman, saya akan ngasih teman-teman gambaran yang lengkap ya. Teman-teman pastikan tonton video sampai akhir supaya teman-teman tidak sampai ketinggalan ya. Dan Anda tahu bagaimana Anda bisa melakukan tax planning yang legal untuk usaha Anda. Jadi ceritanya, kemarin itu saya dapat peserta workshop yang mana dia menggunakan strategi adalah menggunakan rekening orang lain untuk menghilangkan ya, untuk menghilangkan omset secara perpajakan ya. Ceritanya dia masih ada transaksi yang non PPN ya. Ya, saya ngerti lah, masih ada kondisi seperti itu. Nah, kondisinya dia nggak mau melaporkan kondisinya. Terus dia berharap bahwa oke, aku menyelipkan supaya nggak kelihatan pakai rekening bank orang lain. Terus tanya sama saya apakah itu diperbolehkan nih. Saya ngomong jelas lah ya, jawabnya nggak boleh guys ya. Jawabnya nggak boleh ya. Bukan ngomong nggak boleh karena saya konsultan pajak gitu ya, atau saya ada apa. No. Kondisinya gini. Ketika dia pakai rekening orang lain, yang saya agak khawatir kan adalah apa? Saat ini tuh adalah isunya yang lagi santer ya, adalah Cortex. Meskipun kalau Anda lihat ya program-programnya belum optimal gitu ya, bahkan masih cenderungnya menyusahkan kita gitu ya. Saya pun sebagai konsultan juga agak tersusahkan gitu ya. Ya ini pemerintah memang harus mengkoreksi diri ya, jangan asal menerapkan sistem yang akhirnya membuat semua wajib pajaknya pusing gitu ya. Tapi sudah terjadi. Nah, cuma teman-teman, ini yang satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ke depan Cortex ini menjadi salah satu portal yang cukup memudahkan petugas pajak untuk mencari data-data kita. Ya. Dan sekarang itu tidak perlu lagi kita daftar NPWP karena NPWP-nya langsung jadi NIK. Jadi NIK itu sudah NPWP Anda. Nah, bayangkan kalau Anda pakai rekening orang lain, terus ternyata rekening orang lainnya itu orangnya kedata di Cortex. Ya. Kedata di Cortex. Lalu kondisinya dia dicari ya, karena Cortex itu harus didaftarkan. Dan kalau KTP kan sudah link ya, KTP kan sudah link sama nomor telepon, link sama email gitu ya, link sama email enggak ya, nomor telepon pasti gitu ya, terus link sama rekening bank dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah apa? Ketika si orang tadi yang Anda pakai mutasi rekeningnya itu di dalam rekeningnya dia mutasinya besar, bisa jadi orang tersebut ke-record di dalam data Cortex, data perpajakan. Oh, orang ini punya mutasi besar. Ya. Nah, ketika dia punya mutasi besar, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah bisa jadi dia akan dihubungi atau dicari oleh petugas pajak. Dan dia akan ditanyain. Ya, karena ini kejadian teman-teman, sebelum Cortex aja, sempat klien kami yang rekeningnya dipakai oleh perusahaan yang lain, ya, memang kondisinya itu hitungannya memang adalah something yang memang problem gitu ya, dipakai, lalu akhirnya apa? Dia dipanggil oleh petugas pajak karena record ada rekeningnya dia yang dipakai oleh perusahaan lain, ya, nama rekeningnya dia, dan akhirnya dia jadi salah satu saksi. Gitu ya, loh kok ada rekeningmu gitu ya, tanyain. Nah ini kondisinya sama teman-teman, apalagi di era Cortex. Ketika dia dipanggil, terus tanyain, loh kenapa kok kamu nggak lapor
rekeningmu. Oh iya Pak, saya enggak tahu. Loh, ini terus rekening siapa? Oh ini rekeningnya PT ini Pak, misalnya ya. Kelihatan bahwa itu rekeningnya PT Anda. Maka secara otomatis ya tinggal dia menerbitkan, petugas pajak menerbitkan apa? Surat pemeriksaan kepada Anda tuh. Kok ada rekeningnya ini? Oh iya Pak, misalnya ya ternyata ketahuan belum masuk. Maka seluruh transaksi yang di rekening yang pribadi tadi bisa menjadi salah satu penambahan omset yang harus Anda bayar. Ya, ini yang agak cukup mengerikan ya buat teman-teman. Nah, kemarin tuh nyambung lagi. Jadi saya ceritakan buat teman-teman supaya Anda punya gambaran ya. Jadi saya ngomong, ya sebenarnya nggak boleh ya. Nah, terus ini lucu orangnya. Dia ngomong gini, loh Pak, kalau gitu ini karena nggak boleh, saya masukkan sebagai piutang ya Pak ya. Sebagai piutang direksi gitu ya. Jadi dianggap sebagai supaya ada piutang direksi. Nah, sambungannya kemana ya kok piutang direksi gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya berusaha menangkap, oh ternyata itu piutang direksi secara personal. Karena secara internal, secara laporan internalnya, bukan laporan pajaknya. Terus tapi karena si finance accounting-nya ini orangnya cukup jujur dan dia cukup takut kalau seandainya ada problem di perpajakan, karena dia nggak mengerjakan gitu ya. Terus dia nanya, Pak gimana Pak kalau tak munculkan piutang direksi aja Pak gitu ya. Nah mestinya kan nggak ada sambungan, karena kan kondisinya rekening kasnya kan nggak muncul. Saya ngomong, kalau nggak rekening banknya kan nggak muncul, karena kan pakai rekening pribadi. Saya ngomong, kalau memang nggak gitu ya, memang kalau Anda mau munculkan di piutang direksi ya Anda masukkan sebagai apa? Sebagai kayak setoran kas gitu ya, kayak uangnya diterima di kas. Karena kan rekening kecampur sama rekening rekening kegunaan yang lain. Ya kamu mesti buat buka sendiri kan, tak gituin. Tapi tak bilang gini lagi, emang Anda punya piutang direksi itu satu hal yang baik. Nah, ini juga buat teman-teman ya biar belajar. Karena kalau teman-teman saat ini di rekening di laporan pajaknya ada namanya piutang direksi, ada namanya hutang direksi. Nah, ini mesti hati-hati. Kenapa? Karena piutang direksi kalau Anda muncul di laporan pajak Anda secara terus-menerus, laporan piutang direksi ini bisa menjadi apa? Objek orang pajak menanyain, loh ini kan kamu memberikan hutangan kepada direksi Anda. Maka harusnya direksi Anda bayar bunga dong. Nah ini yang dicari teman-teman. Ya, jadi ketika Anda ada satu pos tulisannya piutang direksi dan itu jumlahnya besar dan lama, nggak Anda lunas-lunasin, maka pajak akan nanyain mana hutang, mana biaya bunganya yang harus dibayar oleh direksi Anda. Ya, ketika nggak bayar, maka akan diminta. Oke, maka akan diminta. Loh, kok nggak bayar? Ih, ayo dibayar, minta nih. Akhirnya apa? Direksinya dipaksa untuk bayar bunga, padahal bunganya sebenarnya nggak ada. Akhirnya si perusahaan harus terima pendapatan bunga. Oke, ketika terima pendapatan bunga, maka ada pajak lagi yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah itu sinkronannya seperti itu. Ya. Nah kedua teman-teman, kondisinya adalah apa? Kalau hutang, kebalikan. Kalau Anda yang ngasihin uang ke direksi namanya piutang direksi. Tapi kalau direksi ngasih uang ke Anda namanya adalah hutang direksi. Ya. Nah, kalau hutang direksi yang terjadi adalah apa? Kita yang diminta untuk bayar bunga ke direksi. Dan direksinya harus terima pendapatan bunga, harus bayar nama pajak. Jadi ini kanan kiri salah. Nah, maka kalau misalnya, ini nyambung sedikit teman-teman ya ke hutang direksi, piutang direksi. Kalau seandainya Anda punya problem yang sama. Kalau Anda punya hutang direksi ya di dalam laporan keuangan Anda, saran saya, karena kalau utang berarti kan perusahaan yang hutang. Gitu ya. Nah, terus kalau perusahaan berutang harus bayar bunga, pusing juga kan gitu. Maka apa harus dilakukan? Bisa jadi bisa jadi ya, belum tentu Anda perlu melakukan, tapi Anda pikirkan lagi. Bisa jadi hutang direksi ini, karena Anda yang pinjam ya, PT yang pinjam, Anda akui sebagai setoran modal. Jadi modalnya berubah, persentase modalnya berubah. Meskipun tidak gampang, tapi ini bisa dilakukan. Ya, supaya apa? Tidak menimbulkan resiko untuk direksinya. Ya, nah, tapi kebalikannya, kalau seandainya kita yang memberi hutangan ke direksi, kita memberikan piutang direksi menerima uang dari kita, maka supaya tidak menjadi resiko di kemudian hari, bisa jadi caranya adalah apa? Anda anggap saja pemberian tadi
sebagai dividen ke direksi. Ya. Jadi Anda anggap sebagai dividen ke direksi. Di sana direksi tanyain, "Oh, ngapain direksi?" "Oh, saya ternyata beli tanah." Ya udah, laporin beli tanah. Laporin beli tanah Anda enggak kena pajak dividen, 0% pajaknya. Jadi kan aman. Ya. Nah, ini teman-teman yang perlu dilihat bahwa kalau seandainya ada utang dan piutang direksi, jangan dibiarkan tersimpan, menggantung di dalam laporan keuangan Anda. Buat teman-teman yang masih bingung terkait dengan permasalahan pajak Anda, saya yakin dan percaya memang tidak mudah untuk memahami perpajakan Indonesia. Tapi bisa kok Anda tahu langkah-langkah strategik yang bisa Anda lakukan secara singkat. Caranya gimana teman-teman? Anda bisa melakukan konsultasi private terkait dengan perpajakan Anda dengan saya ataupun dengan tim kami. Dan kami bisa memberikan Anda saran-saran yang praktis dan relevan untuk Anda lakukan. Ya, sehingga perpajakan yang Anda hadapi saat ini bukan jadi masalah yang besar. Tapi Anda tahu solusi yang baik untuk perpajakan Anda dan di kemudian hari Anda tidak sampai mengalami masalah yang serupa. Ya, buat teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami, silakan Anda klik link yang ada di kolom deskripsi. Semoga teman-teman yang menonton video ini semuanya tetap optimis, tetap positif ya, tetap berpikiran baik terlepas dari apapun yang terjadi di dalam negara kita ya. Saya yakin dan percaya kita berbuat benar ya, tetap meskipun kondisi belum benar, tapi kitanya akan jadi benar ya. Tapi kalau Anda berbuat tidak benar, meskipun kondisinya benar, Anda pun akan jadi nggak benar ya. Percaya saya teman-teman, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tanam, pasti Anda akan tuai sendiri. Jadi Anda nggak usah pusing, mikirin kanan kiri, jalan aja terus ya. Lakukan apa yang baik menurut Anda dan menurut keyakinan Anda. Buat teman-teman semua ya, silakan kalau merasa video ini bermanfaat, silakan di like, ya, subscribe dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini dapat jadi banyak berkat buat banyak orang. Ya, semakin sehat, semangat dan selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.